Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang sehat, dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Puji Tuhan, dengan sukacita dari Dusun Kemiri saya mau melaporkan bahwa kami saat ini juga pindah ke Dusun Kemiri untuk meneruskan pembangunan gedung sekolah minggu untuk GPDI Ebenezer di Dusun Kemiri. Nah, saat ini kami sudah ada berdiri di dalam ruangan sekolah minggunya. Sekolah minggu ini atas dasar swadaya dari jemaat. Puji Tuhan, dengan uang swadaya jemaat terbangunlah ruangan sekolah minggu ini. Ya, mereka sudah bangun, sudah nembok, dan juga sudah pasang atapnya. Saat ini sedang proses untuk diaci, jadi penghalusan dindingnya. Kami di sini masih membutuhkan untuk plafon dan juga cat, juga keramik dan kebutuhan dalam kamar mandi. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ke depan, ini di sini juga butuh untuk pagar. Di sini ada teras. Nah, teras ini supaya terlindung, jangan sampai nanti kejadian ada yang musibah anak-anak terjatuh, sehingga kita butuh ini ada pagar ya. Karena ini cukup tinggi, dari sini kita Bapak Ibu lihat Saudara. Ini tinggi banget ini. Nah, ini supaya bisa ada nanti pagar di sini. Kita lihat dulu ini ruangannya seperti ini ya. Ini belum diaci. Jadi ini masih baru dilepo. Dan tukang sedang bekerja. Kita lihat satu ruangan yang sudah hampir selesai diaci. Nah, ini untuk jendelanya dari jemaat juga ini ada aluminium coating. Mereka sudah menyediakan untuk kusen-kusen jendelanya, pintu itu sudah disediakan. Nah, satu ruangan yang sedang diaci ini akan digunakan sebagai ruang doa. Jadi siapapun jemaatnya yang mau berdoa di sini bisa menggunakan ruangan ini. Jadi ruangan ini adalah ruang doa. Ini sudah hampir selesai acinya. Mungkin sore ini sudah selesai satu ruangan ini diaci. Nah, kita lihat lagi ada satu ruang kamar tidur buat tamu, karena selama ini kalau ada tamu dari luar dititipkan ke rumah jemaat. Nah, ini ruang yang baru mau diaci. Ini adalah ruang tidur untuk tamu. Nah, di sini ada 2 jendela. Dan ini kusen sama kacanya sudah ada. Di sini butuh keramik juga nih. Di samping ini butuh untuk pemasangan keramik. Ini jalan kampung. Di belakang dari gereja ini ada kebun kopi. Punya warga dusun sini. Dekat dari kamar tidur tamu ada sebuah kamar mandi. Ini kamar mandinya. Ini masih butuh keramik, tentunya keramik dan kloset. Nah, di sini juga nanti rencana ada wastafel supaya anak-anak bisa cuci tangan ya. Puji Tuhan, di sini ada gembala sama ibu gembala. Yuk kita tanya-tanya yuk. Shalom Pak. Shalom Pak. Ini ngomong-ngomong, ini pergumulan saya dengar tadi ini berapa tahun ini bergumul supaya ada ini ya, gedung ini ya. Itu sebelum COVID itu Bu. Sudah bergumul ya? Iya, itu sudah kami gumuli ya. Memang pertama kali itu dari Ibu Gembala, terus Ibu Gembala ngomong-ngomong sama saya, dan apa yang jadi pergumulan ini saya sampaikan ke jemaat, dan saya senang sekali
jemaat ada respon yang bagus, bisa mendukungnya, terutama dalam awal-awal mendukungnya itu mau mendoakan, mau turut mendukung dalam doa untuk program ini ya. Dan juga di samping doa juga ada persembahan sukarela khusus untuk rencana pembangunan gedung sekolah minggu. Dan setelah mungkin terkumpul belum terlalu banyak, akhirnya dimulailah ya pembangunan gedung sekolah minggu, sekalipun mungkin dananya masih sangat terbatas ya. Tapi bersyukur ya sudah sampai bisa bangun seperti ini ya, sudah terpasang atap ya, sudah memang kasar, dan mungkin untuk hari ini masih dalam taraf ngaji ya. Dan selanjutnya untuk plafon dan untuk keramik, untuk teras, untuk perlengkapan kamar mandi ya, kami hanya mengikuti dari cara Tuhan untuk menolong, memberkati, mencukupinya. Dan tapi kami bersyukur ya, apa yang kami butuhkan Tuhan itu selalu membukakan jalan. Ini cara Allah yang ajaib. Kami hanya bisa bersyukur atas ya kerjasama dari jemaat, atas kerjasama juga dari saudara-saudara seiman yang juga turut ya peduli dengan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Ini yang kami puji sampaikan. Tuhan. Karena Tuhan itu tidak mungkin mempermalukan anak-anaknya ketika kita punya tujuan yang positif ya Pak. Itu niat yang positif pasti ditolong Tuhan. Saya percaya sekali karena setiap saya mulai melangkah itu jujur aja memang saya tidak punya uang apa-apa ya, seperti pembangunan gereja, renovasi gereja. Sebenarnya kalau dikatakan renovasi juga mungkin salah ya kalau dikatakan renovasi, karena itu pembongkaran total gereja Porot itu kita harus tambah tembok ke atas 4,5 meter ya, sudah sama dengan bangunan baru ya. Dengan dimulai dengan 0 rupiah. Saya ketika awal memulai itu sama sekali memang saya tidak punya duit sama sekali, tapi saya percaya ketika kita punya hati yang tertuju pada Tuhan, kita punya niat yang positif, Tuhan nggak mungkin mempermalukan kita. Pasti Tuhan menolong, Tuhan buka jalan. Dan saya selalu bilang ketika Tuhan mengutus, Tuhan itu bertanggung jawab. Dia akan berdiri di hadapanku, dia akan buka jalan semuanya bagiku. Aku percaya dalam setiap rencana untuk kemuliaan nama Tuhan, penyertaan Tuhan yang saya rasakan tuh luar biasa. Karena bisa menyelesaikan gereja dengan begitu bagusnya, indahnya dibandingkan gereja-gereja yang lain yang ada di sekitarnya dan juga di dusun-dusun yang lain. Gereja Porot itu sudah seperti gereja di kota. Wow, luar biasa banget. Bahkan gereja saya sendiri di kota, tempat saya beribadah, ruang untuk kelas pemuritan aja tidak semewah di dusun Porot gitu. Jadi saya bilang itu kemuliaan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya memang diutus untuk melayani Tuhan di lereng gunung dan dusun-dusun terpencil. Saya tidak diutus Tuhan di kota, makanya saya tidak bisa membantu kalau ada di kota yang meminta bantuan. Saya tidak sampai ke sana karena memang Tuhan taruh buat saya itu pelayanannya di dusun-dusun yang terpencil seperti ini. Karena perkembangan gereja-gereja ini yang di dusun-dusun itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dulu mayoritasnya tidak ada Kristen sama sekali. Mereka ini adalah warga dari dusun Porot yang saya pernah katakan bahwa di Porot itu menghasilkan hamba Tuhan lebih dari 50 orang ya Pak, yang tersebar bahkan bukan cuma di Jawa Tengah, bahkan sampai ke Jakarta dan Sumatera, Kalimantan dan lain-lainnya. Luar biasa. Bahkan ada yang sampai ke Bali, ada yang di Papua, bahkan luar biasa sekali Porot ini. Karena dari dusun yang kecil, di situ perkembangan Kristen di dusun-dusun ini luar biasa. Karena dulu yang menginjili pertama kali adalah Suster Misje Als, yang mana beliau ini suster orang Belanda yang pertama kali di dusun Gambang Walu, sehingga Gambang Walu itu 100% menjadi anak-anak Tuhan. Dan di Gambang Walu ini terjadi satu pergerakan yang luar biasa,
ketika tahun 66 terjadi pencurahan Roh Kudus kepada pemuda-pemuda yang waktu itu hari Sabtu malam mereka sedang berlatih di gereja yang kondisinya tahun 66 kayak apa ya, dinding papan, masih atap rumbia gitu ya. Mereka sedang memuji Tuhan berlatih, begitu tiba-tiba mereka mendapat curahan Roh Kudus yang mereka melihat lidah-lidah api yang turun memenuhi ruangan itu dan menjangkau mereka, dan mereka bisa berbahasa lidah yang luar biasa sekali. Dan yang mungkin tadi tidak bisa berbahasa asing bisa berbahasa asing, yang tadinya tidak bisa bermain musik bisa bermain musik sampai 2-3 alat musik gitu, yang luar biasa sekali. Itu cerita di masa lalu bagaimana awal mula perjalanan penginjilan ini, dan penyertaan Tuhan luar biasa ya, karena dimulai dari Gambang Walu itu luar biasa perkembangan kekristenan sampai tahun 2003 ini. Banyak sekali gereja-gereja kecil yang hampir semua dusun ada gereja. Itu luar biasa banget. Gitu ya Pak ya? Ya betul Bu. Ya begitu yang saya mungkin bisa sampaikan. Dari kita masih membutuhkan dukungan Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa memasang plafon, kita bisa membeli cat, kita bisa membeli keramik juga buat gedung sekolah minggu ini. Nanti saya akan menampilkan berapa RAB dan berapa biayanya supaya Bapak Ibu juga tahu berapa biaya yang kita butuhkan dan berapa luas ruangan ini, supaya Bapak Ibu bisa tahu, dan Bapak Ibu bila berkenan bisa mendukung kami untuk pelayanan ini dengan mentransfer di rekening yang ada di bawah saya ini. Terima kasih banyak yang selama ini Bapak Ibu Saudara sudah menopang perjalanan pelayanan kami selama ini. Luar biasa Tuhan. Saya merasa bangga menjadi anak Tuhan. Karena hasil dari penyertaan Tuhan, beberapa gereja sudah bisa direnovasi, dan saya percaya ke depan lebih banyak lagi gereja yang bisa kita bantu. Dukung terus kami dalam pelayanan ini supaya di mana saja kita pergi diutus Tuhan, di situ nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan juga kami bisa menguatkan hamba-hamba Tuhan yang di dusun-dusun terpencil, di lereng-lereng gunung ini, yang bahwa mereka tidak sendiri. Tuhan ada untuk mereka dan Tuhan menolong pekerjaan Tuhan ini. Tuhan menopang mereka luar biasa. Ini salah satu bukti bahwa kehadiran kami di sini akan membantu pembangunan gedung ini, juga salah satu bukti penyertaan Tuhan dalam pelayanan mereka berdua. Itu bukti nyata bahwa Tuhan ada untuk mereka. Karena mereka tidak pernah nyangka bisa ada kami mau datang ke sini untuk membantu mereka. Terima kasih banyak untuk dukungannya selama ini ya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.